Accountancy for Society itu buat saya adalah opini publik. Jangan melihat si akuntan ini sebagai sebuah profesi yang elit. Akuntan itu sering bantu perusahaan untuk go public, tapi dia sendiri nggak pernah menggo publikan dirinya sendiri. Accountancy for Society itu mulai dari akuntan aja lah, dari kita dulu. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Sebaik-baik profesi adalah yang paling bermanfaat untuk masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Produksi Gagasan, podcast yang akan mendalami pemikiran para pemerhati bangsa ini. Saya Tito Satya-Rinaldi hari ini akan menjadi host pada acara hari ini, dan di depan saya sudah ada salah satu orang yang saya teladani dan kagumi. Saya biasa panggil dengan Kang Saiful Rahman Sonaria ya Kang ya. Udah lama nggak manggil nama lengkap. Dia adalah seorang akademisi ya yang fokus pada bidang akuntansi manajemen. Yeah. Tapi di lain itu punya track record yang sangat panjang sebagai pemerhati, Kang. Nah, hari ini silahkan kita akan ngobrol-ngobrol, Kang, tentang apa yang akan kita bahas di banyak episode-episode Produksi Gagasan. Yang di dalamnya ada satu tema yang menurut saya menarik, Kang Saiful, yaitu adalah kita akan membawakan Accountancy for Society. Nah, ini saya akan coba pancing dulu Kang Saiful. Iya. Ya. Karena ini kan kalau orang kena akuntansi maka bicaranya adalah pencatatan, ya. Kemudian digabungkan lagi dengan profesi akuntan, ya. Ini yang lazim dipahami sama orang di masyarakat luas, ya. Nah, kemudian ada kata-kata Accountancy for Society. Saya lihat mestinya ini nggak banyak orang yang tahu apa sih ini gitu. Dan kenapa dibawa ke level produksi gagasan, ini kan lebih luas lagi ya. Mungkin mulai Kang Saiful bisa kasih gambaran dikit nih Kang. Iya, makasih Kang Tito. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya coba jawab tadi pertanyaan pertama dengan dua hal ya yang menurut saya menarik. Pertama, profesi akuntan itu salah satu profesi paling tua di dunia. Ya kalau kita googling itu saingannya tuh dokter sama seniman gitu. Nah, salah satu bukti bahwa profesi akuntan itu sudah ada tua itu adalah kota Uruk. Kota Uruk itu kan kota paling tua di dalam peradaban manusia kata para arkeolog seperti itu. Kira-kira 4.500 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Nah, apa bukti kota ini ada? Ada beberapa bukti. Salah satunya adalah tulisan hieroglif di bebatuan yang ketika diinterpretasikan para arkeolog itu catatan akuntansi tentang dua hal. Pertama, pajak yang dibayar warga kota kepada pemerintah kota Uruk. Yang kedua, transaksi dagang antara warga kota seperti itu. Nah, kemudian kita bergerak lagi tuh. Dari 4.500 tahun sebelum Masehi, ada Confucius 500 tahun sebelum Masehi. Nah, kita tahu kan Confucius itu filosof. Betul. Tapi jarang orang itu membahas sebelum jadi filosof, beliau itu akuntan. Di kerajaan dinasti Zhou di Cina. Betul. Seperti itu. Nah, sebagai akuntan, paling tidak kan beliau melakukan dua peran. Pertama sebagai controller, melakukan manajemen kontrol. Yang kedua sebagai treasurer, melakukan public finance seperti itu. Nah, yang menarik setelah itu kira-kira 900 Masehi ada Al-Khwarizmi, ilmuwan muslim menemukan aljabar. Ya kan? Nah, dengan aljabar ada angka Arab. Lah bilang Kang Tito coba. Dulu Romawi sudah ada transaksi dicatat pakai angka Romawi, transaksi 2 miliar. Liur ya. Panjang. Nah, coba sekarang Al-Khwarizmi ada angka Arab. Nah, sejak saat itu angka Arab dipakai di seluruh dunia dengan definisi dunia saat itu untuk transaksi bisnis. Keluarlah double entry accounting. Ada debit, ada kredit seperti itu. Nah, sehingga Max Weber yang menulis tentang kapitalisme bilang tidak ada kapitalisme tanpa ada akuntansi sebagai alat bantu. Lenin juga bilang yang sama. Tidak ada komunisme yang bakal tumbuh berkembang tanpa bantuan akuntansi. Nah, dari situ saya menyimpulkan akuntansi bukan hanya teknologi kalkulatif untuk kapitalisme, komunisme atau peradaban lain, tapi dia institusi sosial.
Itu pertama, ya. Nah, poin kedua, saya suka promosiin tuh sama anak-anak SMP, SMA. Coba ayat Quran yang paling panjang, ayat mana? Al-Baqarah 282. Itu bicara tentang apa itu? Tentang akuntansi. Kalau kalian bertransaksi tidak secara tunai, maka catat, hadirkan 2 saksi. Coba Kang Tito bayangin. Kang Tito meninggal, saya meninggal, tidak boleh dikuburkan. Kalau urusan hutang belum beres. Itu kan tata kelola dari Allah. Dan akuntansi disuruh Allah untuk dilakukan oleh kita dalam rangka membantu agar tidak ada hutang saat kita meninggal. Artinya itu selesai pada saat kita hidup saja. Nah, saya kira dari 2 hal itu saya semakin yakin akuntansi adalah institusi sosial, dan sejak kira-kira 2007 saya menggagas tagline yang namanya Accountancy for Society. Artinya si akuntan itu eksis kalau dia berkontribusi, kalau dia bermanfaat. Seperti itu. Dan dia akan hilang dari muka bumi kalau tidak berkontribusi, tidak bermanfaat. Berarti pertanyaan besarnya, bagaimana akuntansi dan profesi akuntan bisa bermanfaat? Seperti itu, Kang Tito. Tapi kalau kita bicara society, kan society berubah, Kang. Ini bicara tentang tadi Pak Marto sebelum Masehi, bicara 1000 sebelum Masehi sampai sekarang 2000-an ya, 2000. Nah, jadi sebenarnya dia mesti stagnan atau dia mesti dinamis? Ya sebetulnya prinsip-prinsip dasarnya kan sama ya. Misalnya sebagai institusi sosial kan jantungnya itu adalah akuntansi mengawal tata kelola. Nah, tata kelola kan saya terjemahkan tuh 3 level. Tata kelola diri, tata kelola organisasi termasuk di keluarga, dan tata kelola di sosial masyarakat. Kalau 3 ini bagus, maka otomatis tata kelola negara juga bagus. Seperti itu yang terjadi di Kota Uruk, itu yang terjadi di Konfusius, itu terjadi di zaman Al-Khwarizmi itu 900 Masehi, pedagang muslim pakai double entry accounting. Itu yang terjadi di revolusi industri. Tapi kan manifestasi dari praktiknya itu berbeda-beda. Seperti itu. Contoh ya, manajemen accounting di korporasi kan belum berkembang waktu Konfusius hidup. Betul. Jadi kebanyakan resource allocation itu dilakukan oleh government. Betul. Ya kan? Nah, makin ke sini kan resource allocation itu sebagian market yang melakukan. Nah, jadi ketika revolusi industri itu cost accounting muncul, manajemen accounting muncul yang sebelumnya tidak banyak terjadi seperti itu. Nah, baru kemudian di abad ke-20 kita mengenal yang namanya institusi pasar modal. Nah, dari situ muncul akuntansi keuangan. Jadi prinsip dasarnya sama tentang tata kelola, tapi manifestasi prakteknya yang berbeda-beda. Jadi kalau kita boleh turunkan dari akuntansi, jadi ada prinsip dan norma kan? Nah, betul. Sebenarnya apa prinsip dan norma yang mau disampaikan dengan kata-kata akuntansi itu kan? Sebenarnya kalau saya pakai kriteria Nabi Muhammad 4 akuntansi itu. Boleh kan saya berteori ya? Boleh. Sidik, ya kan? Amanah, tablik, fatonah. Pertama, sidik harus benar. Ya, nyata tuh benar. Saya ingat tuh waktu reformasi tahun 98. Ya. IAI menyelenggarakan kongres. Ya kan? Di tahun 2002, ya kan? Seperti itu. Nah, waktu itu Pak Habibie itu jadi presiden sampai kapan? Tahun 2000 ya? 98 sampai 2002 tahun. Iya, berarti Gus Dur kan 2001 ya. 2001, ya. Nah, berarti Kongres IAI tahun 98 tuh. Nah, Pak Habibie presiden. Kan nggak ada wakil presiden ya, karena beliau kegantiin Pak Harto, ya kan? Kongres di Jakarta. Tradisi IAI selalu kongres itu dibuka presiden, ditutup wakil presiden. Pak Habibie nggak datang. Karena saya hadir di situ. Diwakili karena nggak ada wapres oleh Menteri Keuangan Pak Bambang Subianto. Itu dilarang sama peserta kongres, kan dianggap pelecehan oleh presiden. Nggak boleh masuk Pak Bambang mewakili. Akhirnya dibujuk kan, akuntan senior kita harus muliakan tamu, kan dia mewakili presiden. Akhirnya diterimalah. Pas pidato menarik, Pak Habibie bilang gini, sambutan presiden dibacakan Menteri Keuangan. Kalau terima uang 100, catat 100, jangan 75. Kalau ngeluarin uang 100, catat 100, jangan 150. Nah, itu kan sidik. Harus benar. Nah, itu kan berlaku seumur hidup sampai akhir zaman. Ya kan? Seperti itu. Nah, yang kedua amanah. Amanah kan saya kira bentuk-bentuk badan usaha itu berkembang terus dari kepemilikan pribadi, terus sampai firma, sampai sekarang PT seperti itu. Nah, sekarang kalau bicara struktur, proses, tata kelola itu kan budaya tata kelola
kan pada intinya dia manifestasi dari amanah seperti itu. Misalnya kalau kita lihat neraca nih, itu kan prinsip amanahnya kelihatan. Kirinya harta, aset, sebelah kanannya harta ini milik siapa? Betul. Ya, Betul. milik orang lain di liabilities, milik kita di ekuitas, di modal. Nah, itu kan prinsip amanah. Baik yang milik sendiri harus dirawat dan dimanfaatkan harta itu, maupun yang punya orang lain apalagi. Nah, itu satu bukti yang amanah. Nah, sekarang Fatona kan harus cerdas. Manajemen accounting itu kan harus cerdas. Nah, misalnya saya ambil contoh begini aja. Sebuah pemerintahan provinsi, dia punya volume APBD katakanlah 50 triliun. Itu kan angka besar. Dan 1 rupiah itu uang rakyat seperti itu. Nah, sekarang si 50 triliun mau dipakai oleh gubernur dan wakil gubernur untuk resource allocation sehingga sebesar-besarnya create value untuk social welfare. Kan pilihan alokasinya beragam. Nah, berarti dia harus Fatona, harus pintar dengan manajemen accounting, dibantu oleh manajemen accounting, bahwa resource allocation itu memilih alokasi yang kira-kira social welfare-nya optimal. Seperti itu. Dan terakhir tablik. Nah, salah satu misalnya publish laporan keuangan, publish sustainability report, ya kan? Itu kan bagian dari tablik, menyampaikan seperti itu secara tertulis. Nah, jadi prinsipnya tetap di sidik, amanah, fatonah, tablik. Nah, berikutnya kan karena akuntansi itu prinsip dasarnya tata kelola, ya yang kita yakini kan tarif ya, transparansi, accountability, responsibility, ya kan. Kemudian terakhir adalah fairness seperti itu. Nah, saya kira itu tidak berubah sepanjang masa. Jadi kalau boleh disebutkan juga sebenarnya keterkaitan kata-kata akuntansi dengan governance juga sangat ketat ya. Dia pada dua level yang hampir setara atau seperti apa? Ya, bahkan kalau buat saya tuh dua sisi dari mata uang yang sama. Ya kan? Jadi accountant dengan accountancy itu kan dari akar kata yang sama. Kemudian dengan accountability. Ya kan? Itu satu akar yang sama. Berarti logika saya, orang yang paling paham dan harus mengamalkan akuntabilitas itu seharusnya akuntan. Mulai dari diri dan dengan itu dia bisa bantu orang lain atau organisasi atau masyarakat juga untuk akuntabel. Gitu. Sekarang masuk ke dalam sebenarnya Kang. Kalau kita bicara di akuntansi tadi Kang Saiful sudah sempat sampaikan mulai dari tata kelola diri, kemudian organisasi, kemudian masyarakat secara umum. Nah, gimana cara kalau kita bicara tadi sudah diterapkan prinsipnya kan sudah clear ya Kang. Gimana caranya mulai dari diri naik ke organisasi kemudian naik ke masyarakat. Gimana linkage akuntansinya di mana? Oke, saya ambil contoh ya. Mudah-mudahan Kang Tito kalau berbeda pendapat nggak apa-apa, kasih komentar juga boleh. Tidak harus nanya aja. ACFE bilang kan fraud itu ada 3 kelompok. Yang kelompok pertama itu kan asset misappropriation. Ya kan, jadi penyalahgunaan aset. Nah, dalam tata kelola diri saya tafsirkan asset misappropriation itu visi kita, tubuh kita ini kan punya Allah, bukan punya kita. Makanya bunuh diri itu kan dosa besar karena merampok otoritas Allah gitu kan gitu. Nah, badan kita itu kan sebetulnya secara fisik itu kan kayak mesin, ada depresiasi. Berarti kita harus rawat badan ini. Nah, saya dikasih tahu anak saya beberapa tahun lalu, Pap, itu ternyata katanya sel-sel tubuh kita itu memperbaiki, merecovery dirinya itu jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Berarti itulah saat yang tepat buat tidur. Lah kalau saya atau anak-anak muda ngelembur, ya kan baru jam 2 tidur, ya berarti dia tidak punya tata kelola diri di dalam merawat aset fisiknya itu. Itu bisa masuk kategori asset misappropriation. Fraud terhadap diri seperti itu ya. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua, saya selalu kasih contoh ke mahasiswa saya misalnya tentang activity based costing. Itu kan mengontrol biaya dengan cara mengontrol aktivitas. Karena biaya itu hanya akibat dari aktivitas, ya kan? Nah, sekarang misalnya gini, mahasiswa saya dikasih motor sama orang tuanya. Ya kan? Kemudian tiap bulan dikasih jatah cukup nggak cukup 100.000 untuk bensin. Nah, berarti tugas dia adalah tata kelola diri, ngontrol 100.000 itu cukup. Kalau bisa hemat sehingga dia bisa alokasikan ke yang lain gitu ya. Nah, sekarang kita cari cost driver dari motor dalam rangka mengontrol biaya bensin, ya kan?
Kira-kira biaya bensin itu cost drivernya mana, Kang Tito? Pertama, jarak tempuh. Lamanya mesin dinyalakan ataukah jauhnya jarak tempuh motor. Ternyata lamanya mesin dinyalakan lebih tepat jadi cost driver. Karena walaupun tidak dipakai jalan, ketika mesin dinyalakan bensin dikonsumsi. Berarti kalau nggak perlu dinyalakan mesin jangan dinyalakan. Nah, itu cara kelihatannya sederhana, tapi itu refleksi bagaimana dia tata kelola diri. Ya kan? Jadi jangan bicara lagi isu besar efisiensi ketika orang itu memimpin perusahaan, dirinya sendiri dia biasa efisien. Ketika dia jadi pejabat publik, dia akan efisien juga. Ya, akan dia jadi pejabat perusahaan, dia akan efisien juga. Udah biasa dengan dirinya. Dari hal biaya bensin gitu, belum lagi komponen biaya lainnya seperti itu. Nah, itu contoh tata kelola diri. Tapi kalau kita bicara tata kelola diri, ini menarik apa ya? Maksudnya kan tidak banyak orang juga mengaitkan, apalagi kalau dia tidak mengerti tadi terminologi akuntansi yang kita tahu. Tapi kalau kita bicara di tata kelola organisasi, ini kan mungkin dari 3 tata kelola kelompok tadi yang paling major ya kan? Karena kan maksudnya diatur oleh banyak aturan, kemudian best practice, common practice, mau referensi, terus dikembangkan gitu. Kan kalau saya lihat seperti itu. Nah, tadi kalau kita kembali lagi ke tata kelola diri, pertanyaan saya adalah gimana orang mengerti bahwa dia tuh sedang dalam, dia perlu mencapai norma-norma akuntansi. Kan dia nggak kenal itu. Jadi sebenarnya saya mau bicara bagaimana mengenalkan akuntansi dalam kaca tata kelola diri itu nih Kang. Mengenalkan, karena kalau di organisasi kita punya perusahaan, apa tuh PT, yayasan, perkumpulan, itu kan semua sudah ada tata kelola yang diatur oleh banyak undang-undang dan referensi. Tapi kalau saya lihat di tata kelola diri kan kita gimana menimbulkan bahwa kita butuh tata kelola diri. Ya yang paling gampang kalau merujuk kepada identitas primordial kita yang paling penting. Misalnya saya Muslim ya. Saya Muslim dengan kesadaran saya sendiri. Orang tua saya membantu saya jadi Muslim dan saya tetap menjadi Muslim. Nah, Muslim itu diajarin Tuhan di Quran, janganlah kamu bertindak mubazir. Karena mubazir itu temannya setan. Kan gitu ya kata Tuhan. Nah, lalu kan kita turunkan apa sih indikator mubazir sehingga kita bisa menghindari tindakan atau perilaku yang kena ke salah satu indikator itu. Agar kita nggak masuk. Salah satu indikator mubazir adalah inefisiensi. Ya betul. Nah, sehingga kalau kita melakukan upaya dengan kita menggunakan metode akuntansi ya, cost accounting misalnya, dalam rangka efisien, ya itu kan dalam rangka juga saya sebagai Muslim tidak melakukan tindakan mubazir dan saya jauh dengan setan. Gitu, ya kan? Nah, jadi basicnya itu dari agama sebetulnya. Jadi Islam sangat kaya mengatur tentang prinsip-prinsip tata kelola itu. Dan kalau Nabi Muhammad itu disuruh Allah, ya saya disuruh Allah tidak cuma kagum sama Nabi Muhammad, tapi meneladani, menyontek semampu saya. Maka karakter beliau yang 4 itu saya jadikan patokan prinsip tata kelola diri. Gitu kan, gitu. Sehingga nanti turunannya bisa kita breakdown. Nah, saya ambil contoh gini, satu contoh lagi. Kalau Kang Tito aktif di Hima, di BEM, ya kan? Kemudian mau mengadakan kegiatan, pasti kan bikin proposal. Salah satu proposal kan ada anggaran tuh. Kang Tito di anggaran tuh ada pemasukan, ada pengeluaran. Pasti kalau di Hima sama BEM, yang Kang Tito susun kan pengeluaran dulu. Baru pemasukannya diatur dari sponsor berapa, donasi berapa, dekan berapa, rektor berapa. Begitu Kang Tito menikah, membentuk keluarga, nyusun anggaran rumah tangga kan terbalik. Pemasukannya dulu. Untuk tata kelola harusnya kan pemasukan dulu. Nah, nanti misalnya untuk pengeluaran tak terduga misalnya 20%. Katakanlah pengeluarannya pemasukannya 20 juta, berarti 18 juta. Cukup tak cukup? Pengeluaran harus 18 juta. Kalau ditiru lagi yang cara BEM sama Hima, gawat. Pengeluaran kan unlimited ya relatively karena wants ya bukan needs kadang-kadang. Ya kan? Akan mikir uangan 20 juta, pengeluaran 50. Akhirnya kan kreatif thinking ya negatif teh. Nah, jadi itu pun seni cara menyusun anggaran kan berbeda antara tata kelola organisasi di BEM dengan di rumah tangga. Contohnya seperti itu. Oke. Bagus Kang. Maksudnya saya udah paham kalau di tata kelola diri itu sebenarnya prinsip-prinsip ideologi ya yang kita miliki itu bisa jadi dasar, dan sebenarnya kata-kata akuntansi bukan akuntansi yang kita pahami seperti yang diajarkan itu, tapi akuntansi secara luas prinsip-prinsipnya itu banget membantu
pencapaian tujuan diri kan itu. Betul sekali. Ya. Sehingga kita lebih dekat dengan Tuhan, dan sekali lagi tadi dengan accounting for society kita bermanfaat buat lingkungan gitu loh. Dengan ada kata optimal malah ya. Karena bisa memanfaatkan bisa manfaat, tapi akuntansi secara prinsip itu membantu untuk optimal. Betul, optimal. Oke. Mungkin di diskusi ini kan kita nggak akan bahas soal organisasi, karena organisasi saya yakin ini mungkin akan sangat teknis kalau kita bicara, apalagi bicara akuntansi. Saya mungkin tertarik banget dengan yang tata kelola lebih luas terhadap masyarakat nih kan. Ya kan kita pahami juga bahwa memang keinginan kita untuk podcast ini ya salah satunya adalah bagaimana ada kontribusi dari diskusi-diskusi podcast ini terhadap masyarakat. Di mana di situ dengan akuntansi for society, nah ini saya mau lihat nih sektor-sektor apa saja dalam masyarakat yang bisa dibantu dengan akuntansi, dan apa sih masalah yang terbesar yang sekarang lagi ada di masyarakat kita. Saya nggak bicara saat ini ya, yang sudah cukup lama kita alami, bahkan sekarang kita belum melihat masih ada masalah-masalah yang sudah dari mungkin puluhan tahun yang lalu yang kita prediksikan akan tetap terjadi pada puluhan tahun ke depan itu kan. Ya, ini kan bicara soal Indonesia 100 tahun dan sebagainya. Saya kira ada masalah apa yang menurut Kang Saiful ini penting, dan di mana nanti akuntansi for society bisa punya kontribusi di situ. Iya. Mungkin saya mulai secara prinsip makronya ya. Di masyarakat manapun, Konfusius kan pernah ditanya muridnya, apa syarat satu bangsa itu kuat? Beliau jawabkan 3. Pertama, punya militer yang kuat. Kedua, punya ekonomi yang kuat. Dan yang ketiga, punya sistem nilai yang kuat. Lalu muridnya tanya, kalau kita hanya punya 2, mana yang bisa dibuang? Nah, Konfusius bilang, militer yang kuat bisa dibuang. Buktinya sekarang kita dijajah ekonomi, bukan di militer kan? Nah, itu debatable lah, silakan. Tapi buat saya kita masih tidak merdeka secara ekonomi. Nah, muridnya tanya lagi, kalau kita cuma punya 1, mana yang bisa dibuang? Ekonomi. Jadi begitu sistem nilai itu ambruk, hancur bangsa itu, walaupun ekonominya kuat. Dan itu saya buktikan secara empirik dalam peradaban bangsa-bangsa, begitu naik, itu tata nilainya kan bagus, value-nya itu. Tapi begitu value-nya itu turun, ya dia juga drop, decline, seperti itu. Nah sekarang, bagaimana akuntansi bisa membantu tata kelola sosial yang baik? Saya ambil satu aja gini, Kang Tito kan diajarin accounting cycle, bagaimana menyusun laporan keuangan. Kan by prosedur kita harus disiplin, nggak mungkin kan posting dulu sebelum journal entries kan, nggak mungkin kita adjusting entry sebelum kita bikin trial balance gitu loh. Jadi sebetulnya prosedur yang berurutan. Nah saya ambil analogi kasarnya budaya antri. Ya kan, gitu loh. Saya ambil contoh lah, kemarin saya khutbah Jumat juga di Masjid Imaduddin. Untuk membangun budaya unggul itu lakukan aja 3. Disiplin antri, disiplin tepat waktu, dan disiplin buang sampah sembarangan. Nah sekarang kita masuk ke prinsip tata kelola yang terakhir, fairness. Nah saya mau ambil disiplin antri itu menjamin fairness. Gitu. Jadi misalnya di minimarket tuh, ya kan, kita ngantri di kasir, ya kita di antrian kelima, gitu kan, itu kan berarti hak. Kita nggak boleh ngambil hak orang, ya kan, di yang ketiga, yang 4. Nah sekarang kan bicara akuntansi kan bahasanya Kang Tito lah GRC, ya kan, ada risk, ada kontrol. Misalnya risknya apa? Ada orang ngambil giliran orang maju, apa istilahnya itu? Ngambil kalau ngantri itu nyerobot seperti itu, ya kan? Nah berarti kita harus kontrol agar orang tidak nyerobot seperti itu. Nah ada pengalaman menarik ya antara ngantri di Indonesia sama di Jerman. Kalau ngantri di Indonesia saya di posisi kelima, yang 6 dan 7 nyerobot saya, yang marah cuma saya. Yang lain tidak ada dorongan untuk menegur si yang nyerobot ini. Tapi kalau di Jerman pengalaman saya diserobot yang nomor 1, 2, 3, 4, walaupun tidak dirugikan untuk transaksi saat itu, dia tetap marah sama yang nyerobot. Itu yang kita sebut sebagai kontrol sosial. Jadi disiplin antri itu tidak hanya memerlukan law enforcement, tapi juga kontrol sosial. Justru ketika law enforcement itu tidak bekerja dengan baik, kontrol sosial jadi katu pengaman. Gitu. Kan logika akuntansinya itu bisa nyambung dengan budaya antri. Hal yang sama buat buang sampah, hal yang sama juga buat tepat waktu. Sekarang gini, kalau kita bicara manajemen accounting, pasti awal-awal kita diajarin key success factor. Mau berbisnis sosial, mau berbisnis komersial, pertama adalah quality,
kedua adalah cost, ketiga adalah time. Nah, bicara time, lalu sustainability, baru innovation seperti itu. Jadi, bayangin misalnya gini, PT DI dapat kontrak bikin pesawat terbang. Ya kan, dari desain, produksi, total kontraknya itu 3 tahun, dia harus deliverable. Kang Tito, semua orang tuh udah pada tahu kalau ada kontrak bikin pesawat, PT DI mau Boeing juga atau Airbus, kalau deliverable-nya terlambat, itu dendanya bisa seharga pesawat. Ya, betul. Gitu. Jadi Kang Tito mau dapat pesawat gratis, ya udah pesan aja ke PT DI atau ke Boeing atau ke Airbus, doa aja sama Allah mudah-mudahan mereka telat. Nah, bayangin kan proses bisnis bagaimana menjadi alat kontrol untuk memastikan proses desain dan produksi on time. Seperti itu. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat bawa prinsip perusahaan itu ke masyarakat, kan jadi bagus. Ini punten ya kritik sosial saya dalam cara kita bikin undangan. Ya. Acara jam 8.00 sampai selesai. Tepuguh buat saya mah itu mata kelola teh. Kan tiap orang teh sibuk. Enggak cuma yang undang yang sibuk. Yang diundang juga sibuk. Atau pastikan 08.00 sampai 11.00. Jadi orang bisa bikin schedule sehingga value creation diri dia di hari itu optimal kita bantu. Karena di tiap tempat dia pasti create value. Nah, bayangin 260 juta bangsa Indonesia ya dibantu dengan budaya tepat waktu undangan, bagaimana value creation-nya itu dahsyat secara ekonomi di GDP, secara non ekonomi di Human Development Index, di social welfare seperti itu gitu. Nah, jadi itu pertama budaya tepat waktu tadi, si undangannya harus jelas gitu loh. Nah, yang berikutnya tepat waktu tuh gini. Jam 8 berapapun yang hadir mulai acara. Gitu. Kan di akuntansi ada design insentif. Itu instrumen manajemen accounting. Nah, yang kacau di Indonesia, yang telat diapresiasi, yang tepat waktu tidak diapresiasi. Akhirnya desain insentif buat tepat waktu jadi kecil. Kenaon saya tepat waktu. Dah kalaupun telat saya ditungguin. Gitu. Udah aja kasih punishment buat yang yang terlambat. Dengan cara apa? Dia kehilangan kesempatan dapat value yang dia tidak ikuti. Dan kita memberi penghargaan kepada yang tepat waktu sehingga semua orang kesempatan pada datang tepat waktu. Nah, itu dua kultur di Indonesia kadang buat saya tidak positif untuk membangun keunggulan sebagai bangsa. Nanti ujungnya tadi yang Confucius bilang, sistem nilai. Dan bukankah sebagai muslim, Kang Tito, apa yang Allah tidak didik kita tepat waktu? Sholat misalnya. Sok ekstrim lah, ginilah Kang Tito. Azan maghrib nih, Kang Tito tuh suka makanan ya, istri udah masakin. Setengah menit lagi Kang Tito azan, berani nggak buka? Enggak tuh. Ditunggu, jadi hitungan detik aja matters. Itu membuat jadi batal puasa. 10 detik sebelum azan buka. Ya, itu kan didikan luar biasa dari Allah. Atau naik haji, wukuf teh 9 Zulhijjah. Tahu wukuf nama 10 Zulhijjah atau jadi jadi batal hajina. Jadi prinsip-prinsip itu dibawa ke tatanan sosial tepat waktu luar biasa. Nah, yang kita khawatir itu ada split personality, ada split society. Ada di perusahaan dalam rangka cari profit bisa tepat waktu. Kalau janjian sosial karena tidak ada profit tidak tepat waktu gitu. Nah, terakhir ini aja satu. Ini kakak jadi tempat curhat ya tanah naon misalnya gini ya. Buat janji. Ya. Di Indonesia kadang gini. Nanti lihat deh. Jadi tanggal 10 Oktober jam 10 ya nanti lihat nanti kan jadi tepuguh. Ya kan? Padahal lihat aja orang tuh agendanya, saya tuh masih kosong enggak, kasih kosong blok kayak gitu. Jadi nanti kalau ada janji berikutnya, kata Nabi Muhammad, dahulukan janjimu yang pertama. Gitu. Kan punya agenda di handphone, di tablet, di laptop atau kalender gitu. Blok aja. Nah, jadi ketidakjelasan ini kadang-kadang memberi mubazir. Mungkin saya lebay, tapi ini contoh konkret. Diundang pengajian kan tuan rumah jadi bingung. Saya harus menyediakan konsumsi berapa porsi. Karena konfirmasi kehadiran tidak jelas. Nah, kan dia malu atuh kalau dia sedikit akhirnya pesan banyak. Itu aset misappropriation juga itu. Tapi fraudnya bukan tuan rumah, si tamu karena tidak kasih konfirmasi. Puntennya Kang Tito, profesor saya itu
Saya panggil dia Gunter karena panggil nama depannya aja. Suatu saat makan siang nih di kafetaria. Terus Gunter bilang, Saiful, kamu tuh udah ke museum sana enggak? Nah, ya Pinakotek, nama pensiunnya teh ya. Banyak lukisan-lukisan. Belum, saya baru yang Alto Pinakotek di Muni. Mau nggak saya antar ke sana? Mau. Kapan? Tar. Nih Selasa jam 10 bisa nggak? Bisa. Deal. Di blok ku Gunter teh. Agenda dia. Kan hampir tiap hari saya makan siang sama dia. Senin depannya, berarti H-1 ya? Dia makan siang lagi sama saya. Tiba-tiba ada dering telepon. Direktor. Karena Gunter teh dekan di bisnis school-nya. Dia jawab begini. Saya nggak bisa rapat. Saya udah janji sama murid saya dari Indonesia. Ke museum. Jadi saya nggak bisa hadir rapat. Bayangin. Buat saya nggak cuma Gunter. Banyak orang Jerman juga punya budaya yang sama. Janji sosial. Itu diperlakukan sama dengan janji profesional. Jadi diundang rektor rapat tidak bisa. Karena agenda saya sudah janji sama Saiful. Nah memang bangsa Jerman banyak kekurangannya juga. Misalnya banyak minum bir kebanyakan gitu ya. Itu kan konsumsi bir tertinggi di dunia teh orang Jerman. Tapi di antara kelebihannya dia mengamalkan ajaran Allah, ajaran Islam. Soal bagaimana mendahulukan janji duluan seperti itu. Nah saya kembalikan itu adalah cerminan fairness. Luar biasa. Kalau itu dibangun di sosial masyarakat kita, nggak adalah urusan pemilu yang curang, tidak ada APBN yang dirampok, tidak ada BUMN yang dirampok, seperti itu. Ya kan seperti banyak kita komen lihat perilaku kita di jalan gitu ya. Ya. Betapa ya soal disiplin, kemudian egois dan apa. Itu kan sebenarnya cerminan apa yang terjadi dalam banyak faktor di Indonesia. Ya maksudnya. Ya maksudnya ketika kenapa ekonomi kayak gitu ya di jalan kayak gitu kok saya sering banget ngomong kayak gitu. Ya kadang-kadang nah sebenarnya kan saya masuk ke satu tujuan yang penting sih Kang Saiful kan bicara kita bikin ini kan ingin ada kontribusinya ya. Nah gimana yang tadi masalah-masalah yang menurut saya banyak teman-teman nggak banyak ya. Saya bertemu dengan banyak orang dan merasa ini kata-kata ini kayaknya nggak ada harapan nih. Maksudnya terhadap negeri ini ya. Tapi kita mencoba menggambarkan sebenarnya saya berapa kali ketemu Kang Saiful sejak puluhan tahun yang lalu selalu menyebutkan 3 masalah utama bangsa ini. Mungkin Kang Saiful bisa jelasin tuh. Itu 3 masalah. Maksud karena saya mau mulai dari situ dan nanti ya walaupun nanti akan banyak mungkin episode yang bicara tentang itu, tapi minimal di hari ini kita ingin dapat gambaran tentang 3 masalah utama bangsa ini yang menurut Kang Saiful nanti kita bisa kaitkan dengan bagaimana kita menciptakan gagasan-gagasan, kemudian juga melihat menempatkan akuntansi for society dalam konteks ketiga masalah besar itu kan. Oke. Ya mudah-mudahan 3 masalah itu jadi kesadaran kolektif kita ya. Saya dan Kang Tito ya sehingga kita tetap bersama sampai sekarang. Nah, jadi kira-kira tahun berapa Kang Tito kalau kita ingat sekitar 2012 ya? Ya, betul. Ya, rumusan itu kita declare pertama problem bangsa Indonesia itu ketimpangan sosial yang tambah parah. Ya kita kan berharap reformasi itu lebih bagus dari zaman Orde Baru. Betul. Nah di Orde Baru ketimpangan sosial kalau kita ukur pakai rasio Gini lebih bagus daripada ketimpangan sosial Gini rasio di zaman reformasi. Artinya ketimpangan sosial kita tambah parah di reformasi seperti itu. Dan struktur masyarakat kita itu kan piramid. Jadi kaum elit ekonominya kecil, tapi akhirnya dia cawe-cawe dan mendominasi politik. Lah udah ekonomi diambil, politiknya diambil, dikuasai, ya makanya namanya oligarki ya, gitu loh. Nah sementara kelas menengahnya, nah ini ditanda tanya nih. Nah jadi sebetulnya akuntansi juga kan profesi akuntan itu atau profesi lain itu adalah struktur utama dari kelas menengah. Iya betul. Jadi soalnya kelas menengah ini melindungi dengan fair hak-hak elit dan hak kelas bawahnya. Nah, ketika elit ini tidak berbuat adil gitu, ya kelas menengah ini yang melakukan kontrol dan dia yang akan men-setting agenda perubahan sosial. Nah, jadi dengan ketimpangan sosial saya lihat dampaknya solidaritas sosial melemah, disiplin sosial melemah. Karena kenapa? Solidaritas sosial itu sulit dengan ekonomi yang timpang. Zaman Kang Tito dan saya sekolah di SD, SMP, SMA, sekelas tuh dari yang kaya sampai yang miskin ada di situ. Sehingga kita terbiasa berkomunikasi antar kelompok masyarakat berdasarkan strata ekonomi. Betul. Sekarang anak-anak kita itu kayak dipaksa pakai invisible hand yang tidak bagus, ya ketemu dengan teman sekolahnya yang kira-kira ekonominya sama.
Begitu keluar dari sekolah, gagap komunikasinya. Lalu Pancasila bilang sila ketiga persatuan Indonesia. Ya apa kabar persatuan Indonesia? Kalau komunikasi aja susah dilakukan. Nah itu jadi buruknya ketimpangan sosial itu salah satunya modal sosial kita di solidaritas dan di disiplin itu menjadi buruk. Kenapa disiplin sosial jadi buruk? Karena elit ini kalau soleh bagus. Yang kita lihat kan sering nggak soleh, sehingga mempermainkan hukum. Nah karena hukum nggak berwibawa, disiplin sosial juga menjadi buruk seperti itu. Nah itu masalah pertama, ketimpangan sosial. Yang kedua, ketergantungan tinggi kepada asing. Nah intinya kira-kira gini, yang namanya Indonesia Merdeka, kita nyanyi Indonesia Raya kan, bangun pagi sampai tidur lagi kan seharusnya kita bikin sendiri kebutuhan itu. Saya tidak usah pakai data, tapi coba kita renungkan aja sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ya kita umumnya menggunakan produk buatan luar negeri. Tahu tempe yang kita banggakan juga kan bahan bakunya kacang kedelai juga impor seperti itu. Nah akhirnya kan ketergantungan kepada asing ini membuat ekspresi kita di dalam kontribusi peran internasional menjadi tidak bagus, tidak optimal. Ya tadi ada struktur ketergantungan. Dan yang terakhir ini yang paling parah dan memperparah yang mau salah ke satu dan kedua, budaya korupsi. Gitu. Jadi saya meyakini korupsi itu tidak cuma fenomena pelanggaran hukum, tapi gejala budaya yang sakit. Betul. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira itulah menurut saya 3 masalah utama dari bangsa ini. Nah, kalau dikaitkan dengan akuntansi ya, saya ambil contoh misalnya ketergantungan tinggi kepada asing lah, Kang Tito ya. Kita rasanya kapan pernah ngobrolin tentang lokal konten ya? Jadi kan isu besarnya adalah mengapa banyak orang berpendapat secara akademik bahkan zaman reformasi itu terjadi deindustrialisasi di Indonesia. Kan seharusnya jadi bagus gitu. Nah deindustrialisasi itu kan salah satu cirinya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB kita berkurang gitu loh. Nah sekarang bagaimana kita menggenjot bahwa industrialisasi itu kembali tumbuh di kita gitu loh. Nah misalnya Sri Tua Arif almarhum tidak percaya tentang foreign direct investment. Karena menurut dia dengan teknik akuntansi transfer pricing atau istilah lainnya itu repatriasi laba, ya investasi asing di Indonesia itu yang real ya yang direct gitu. $1 dia tanam di Indonesia, kata Pak Sri Tua Arif 1,1 dia bawa keluar. Nah jadi persoalannya sekarang proses transfer teknologinya gimana? Karena kita undang mereka hadir kan harus dapat benefit buat Indonesia. Nah saya bicara pada 2 level. Bisa nggak foreign direct investment itu menyebabkan ada co-production? Jadi sebagian proses produksi dilakukan di Indonesia. Nah misalnya Hyundai dia bikin Stargazer. Dia dengan bangga dan itu bagian daripada marketing dia untuk ngambil pangsa pasar mobil-mobil Toyota atau Honda. Bahwa pabrik Stargazer itu 100% sudah dilakukan di Indonesia dan banyak komponennya diproduksi di Indonesia. Itu co-production. Nah, saya ingin Hyundai juga mau co-development. Jadi sebagian dari proses desain mobil itu juga dilakukan di Indonesia. Sehingga transfer teknologinya tidak hanya teknologi tukang jahitnya, tapi teknologi berpikirnya di brandware-nya. Nah sekarang bagaimana indikator bahwa co-development dan co-production itu berhasil? TKDN, local content, tingkat komponen dalam negeri. Kang Tito tahu, ngitung TKDN itu 2 profesi, akuntan sama insinyur. Karena misalnya rezim yang dominan itu kan cost base, gitu loh. Jadi misalnya untuk membuat kapal, ya kan, kapal penumpang atau kapal perang seperti itu, kira-kira co-productionnya gimana, co-developmentnya gimana, dihitung lokal kontennya. Nah misalnya PT DI ini bisa saya sampaikan kok ini bukan rahasia. Pesawat terbang yang dibuat PT DI itu jenis yang paling tinggi TKDN-nya itu di angka 46%. Berarti 54%-nya masih komponen impor seperti itu. Nah sekarang akuntansi manfaat pertamanya adalah ngitung TKDN itu, gitu loh. Nah misalnya sekarang gini logikanya tuh ya, si akuntan itu rejimnya rejim produksi atau rejim brandware.
Kan dia mestinya bisa kasih masukan ke Menteri Perindustrian agar peraturan Menteri Perindustrian tata cara ngitung TKDN itu mengakomodir cost dari desain atau dari R&D, tidak cuma cost production. Kalau yang diakomodir hanya cost production, itu insentif semua industri asing maupun domestik, cukup aja di Indonesia mah tukang jahit. Gitu loh. Nah, jadi manfaat dia pertama, dia bantu ngitungin. Yang kedua, dia usul untuk policy evaluation. Gitu. Peraturan Menteri Perindustrian yang harus dirubah seperti itu. Nah, yang ketiga, dia bisa kaitkan ekosistem daripada lokal konten. Misalnya gini, gimana ngasih insentif? Oke, tolong dong pemerintah kasih insentif fiskal. Kalau produk suatu industri itu meningkat lokal kontennya, misalnya keringanan pajak seperti itu. Bagaimana pemerintah mendorong perbankan Indonesia untuk memberikan interest rate yang lebih rendah kepada industri yang punya produk dengan lokal konten yang lebih tinggi. Nah, sehingga semua orang berlomba-lomba untuk meningkatkan lokal konten. Nah, itu saya kira jadi contoh bagaimana akuntansi dan akuntan itu bermanfaat untuk mengurangi ketergantungan kepada asing itu. Dan kalau ditarik ke hakikat ya Indonesia Raya itu. Sehingga kita bangga nyanyiinnya memang kita merdeka. Saya mencoba ini mungkin mencana sedikit ya Kang. Tapi kan akuntansi itu pula juga bisa bermata dua kan. Karena pada pihak lain pun menggunakan akuntansi untuk tujuan yang tidak yang seperti kita inginkan. Iya, nah itu urusannya ke saya sebagai guru jadinya. Jadi misalnya gini, mahasiswa saya jago cost accounting khususnya transfer pricing. Ada yang nilainya A, ada yang nilainya C. Baik yang nilai A maupun C bisa kemungkinan kerja di multinational company, bisa kemungkinan kerja di Direktorat Jenderal Pajak. Nah sekarang gini, otoritas mana di negara kita yang bisa mendeteksi dengan otoritas formal ada praktek transfer pricing yang tidak wajar? Kantor pajak. Gitu loh. Sehingga kalau ada yang nilainya A kerja di kantor pajak, dia justru berperan untuk mendeteksi praktek transfer pricing yang tidak wajar itu. Sehingga kita bisa jadikan dispute bahwa kamu bayar pajak terlampau kecil di kami. Karena kamu misalnya beli input bahan baku dari headquarters kamu overpricing, berlebihan. Sehingga kamu dibiarkan oleh kantor pusatmu rugi di Indonesia. Gitu loh. Ya kan? Nah persoalannya itu mau nggak dilakukan akuntan yang kerja di Direktorat Jenderal Pajak? Nah berarti kan dia tidak cuma cukup knowledge. Dia juga harus punya value. Gitu loh. Nah dahsyatnya profesi akuntan Kang Tito, IFAC tahun 2007 menerbitkan International Education Standard. Itu rambu-rambu untuk mengatakan seperti apa sih akuntan yang profesional itu. Nah yang terkenal tuh AIS 2, dia ngatur knowledge apa yang harus dimiliki akuntan profesional. AIS 3 skill apa yang harus dimiliki akuntan profesional. Yang menarik ini AIS 4, Professional Value and Ethic. Itu gila Kang Tito. Itu teksnya tuh bilang gini, seorang akuntan profesional harus menempatkan kepentingan publik nomor 1. Public interest nomor 1. Baru nomor 2 kepentingan corporate tempat dia bekerja. Baru yang ketiga kepentingan dirinya sendiri. Nah sekarang kalau dia kerja di multinational company, dia mengalami dilema etika. Dia tahu secara teknokrasi akuntansi, praktek transfer pricing perusahaan tempat dia kerja itu tidak wajar. Berarti ada public interest Indonesia yang dirugikan, tapi corporate untung. Nah dia memilih yang mana? IFAC bilang kalau dia pilih kepentingan publik, dia baru dikatakan profesional. Nah jadi nggak cukup hanya knowledge, value, tapi value tadi itu. Gitu. Saya boleh kasih analogi yang saya suka ceritakan ke banyak tempat. Jadi gini, gunung paling tinggi di dunia itu kan Mount Everest. Tingginya kira-kira 8.000 meter ke atas. Ternyata Kang Tito, kata anak saya, di YouTube dijelaskan, gunung Mount Everest itu tinggi ke bawahnya 70.000 meter. Jadi hampir 10 kali lipat lebih tinggi ke bawah daripada ke atas. Makanya saya paham di surat Luqman Al-Quran, ini bilang kan gunung-gunung itu kan diciptakan Allah agar bumi ini tenang, tidak goncang. Sehingga kamu stabil beraktivitas. Kayak paku jadi. Nah, sekarang kalau kita bicara pendidikan, itu ada 3. Pertama adalah training. Training itu hanya ngasih skill. Gitu. Yang kedua pedagogi. Pedagogi itu hanya kasih knowledge. Tapi education Kang Tito
itu kasih value. Nah, training dan knowledge itu yang 8.000 meter ke atas. Iya. Tapi yang 70.000 meter ke bawah sih nggak goncang, itu yang value. Sehingga kita kemanapun pergi ada pegangan, kita nggak goncang. Digoda jabatan, digoda uang, digoda perempuan atau digoda laki-laki, kita konsisten. Nah, jadi saya kira profesi akuntan akan bisa mewujudkan accountant for society tadi sepanjang value-nya kuat. Menarik, Kang. Itu menarik banget tadi. Jadi seperti paku ya. Education itu adalah yang value tadi itu. Karena di atas bisa berubah-ubah gitu. Itu. Perubahan tadi pertanyaan pertama Kang Tito tadi. Jadi dia nggak bingung, dia nggak stres ngadapin perubahan zaman. Gitu. Nah itu kita tadi di awal pembicaraan kita bicara soal norma, soal prinsip. Itu ya sebenarnya pertama kita kenalkan dulu. Tanpa mengurangi pemahaman kita terhadap knowledge atau skill yang dibutuhkan untuk penting. Tapi norma tadi ya, tadi 4 ya, tadi dari Al-Quran mungkin apa yang kita ambil, tapi sebenarnya kan dari macam-macam. Ya ini prinsip universal. Prinsip universal kan juga bisa. Akan itu ya tarif, kita bicara di governance kan juga sebenarnya sama-sama aja gitu kita lihat. Betul. Ya mungkin ini mungkin menuju sebelum tadi bicara detail ya mungkin di pokok saya lain, ini bicara soal penutupnya sih Kang. Gimana caranya kita mengajak orang ya untuk tertarik memahami, ini kan hal baru ya. Saya yakin Kang Syaful udah ketemu dengan banyak orang cerita tentang akuntansi for society, tapi kita mau gaungkan lebih besar. Ini sebenarnya gimana sih di benak ya Kang Syaful cara kita membangun ini kan saya yakin ini bukan sprint. Kang Syaful juga suka banget kan. Ini maraton mungkin bukan maraton lagi, Ultraman karena lewatin macam-macam. Kira-kira di benaknya Kang Syaful seperti apa? Paling tidak ada 3 Kang Tito. Pertama, kita bertanya lebih sering why, jangan how. Jadi kita penting form, tapi substan itu lebih penting. Jadi kita lebih sering nanya why. Nah berarti mendidik murid-murid kita, mendidik anak-anak kita untuk lebih banyak bertanya why ketimbang how. Nah kalau kita fokus melihat akuntansi how, ya akhirnya itu tukang catat aja. Seolah-olah. Tapi kan sebetulnya apa di balik catatan itu? Ya kan? Jadi apa di balik angka-angka yang kita susun, yang kita laporkan, itu yang lebih penting. Itu pertama, nanya why lebih banyak daripada nanya how, atau nanya why dulu baru nanya how. Nah yang kedua Kang Tito, kita nggak cukup paham reporting saja, atau user dari akuntansi itu jangan cuma lihat report, tapi bahwa report itu manifestasi dari hasil operation gitu. Jadi operational result itu dilaporkan di report, baik report untuk internal management accounting maupun laporan keuangan misalnya seperti itu. Jadi selain paham bagaimana melakukan reporting, juga paham tentang operation. Dan yang terakhir, operation itu hanya refleksi dari eksekusi strategi. Nah ini pesan efek juga. Jadi semua orang, nggak cuma akuntan, mesti paham strategi. Lalu ngerti operation. Baru ngerti reporting. Jadi reporting itu ujung akhir dari kerjaan akuntansi. Saya nggak pernah rela sebagai akuntan dikatakan hanya ngurus dan bertanggung jawab ke report. Saya terlibat sejak strategic planning sebagai akuntan, dan saya juga turun sebagai control proses di operation seperti itu. Misalnya gini lah, activity based costing dan activity based management itu kan dia melayani apa yang namanya Six Sigma misalnya, ya kan, gitu loh. Kemudian apa namanya, banyak dosa nih jadi lupa nih, apa namanya, sering dipasangin dengan Six Sigma, Lean Management. Nah jadi pemahaman saya, Lean Management itu instrumen kontrol menghindari resiko delay, sementara Six Sigma itu instrumen kontrol untuk menghindari resiko defect dan variation. Nah kalau ini digabungkan jadi dahsyat. Nah akuntan kan melakukan kontrol proses. Ada tuh anggota Asosiasi Profesi Akuntan Manajemen, dia diangkat di Unilever Headquarters jadi kepala divisi quality control. Lah itu kan manufacturing consumer goods. Kan mestinya orang biologi, orang gizi, orang engineer, kok malah akuntan? Karena dia paham bagaimana mengontrol proses.
Dan kontrol proses itu kan dalam rangka mencapai KPI di strategik. Nah, jadi yang kedua yang mau saya sampaikan, bagaimana memanfaatkan akuntansi, kita nggak cuma lihat report, nggak cuma paham operation, tapi sampai ke strategi. Penutup, kita punya 3 activity yang mesti sama-sama kuat kita. Ya, dan dari situ kita bisa memanfaatkan akuntansi. Pertama, data analitik. Ya. Gitu. Kan tugas akuntan sebetulnya nganalisis itu udah kerjaan primordial dia gitu loh. Nah, sekarang dengan bantuan AI lebih dahsyat lagi, Kang Tito banyak ngasih clue sama saya. Yang kedua, apa yang sudah kita analisis, kita harus jago storytelling. Jadi harus kita ceritakan seperti itu, secara lisan maupun secara tulisan. Dan setelah kita ceritakan, kita juga harus mampu membantu organisasi problem solving. Jadi kuncinya adalah data analitik, storytelling, dan problem solving. Jadi saya kira 3 rekomendasi itu yang mau saya sampaikan. Oke. Tapi mungkin satu, Kang, tambahan sebelum kita tutup diskusi. Kalau tadi kan dari 3 poin itu kan banyak posisinya sebagai ada akuntan sebagai pelaku dalam hal-hal yang tadi Kang Syaful sampaikan. Tapi kan ini kita juga bicara dari pihak yang non akuntan nih sebenarnya apa sih yang bisa diambil? Ya tadi kan kita mencoba bukan menghindari stigma, tapi kita menghindari bahwa akuntansi hanya milik akuntan, itu menjadi bahaya karena kalau kita baca tata kelola tidak boleh hanya akuntan punya tata kelola, percuma yang tukang catatnya atau tukang kontrolnya punya nilai-nilai tapi para pelakunya ternyata tidak punya nilai itu. Jadi kira-kira kalau diluaskan terutama dalam mungkin organisasi atau tadi masyarakat untuk mereka yang bukan akuntan atau sama sekali tidak mengerti tentang akuntansi, gimana akuntansi for society ini bisa punya manfaat? Ya, pertama kan kita lihat sebagai user, media-media yang dihasilkan oleh akuntan itu kan kita bisa manfaatkan seperti itu. Mungkin saya ambil contoh ke masalah ketiga yang Kang Tito belum sempat elaborasi tadi soal budaya korupsi itu. Kan KPK pada intinya punya 2 fungsi utama. Pertama pencegahan, yang kedua penindakan. Ya kan, penindakan gitu. Nah, di pencegahan ada bahasa-bahasa akuntan yang bisa diutilisasi oleh non akuntan. Ya GRC itu kan Kang Tito. Jadi sebetulnya bicara 2, internal control sama risk management gitu loh. Kan itu bisa dipakai oleh kita dalam kehidupan 24 jam sehari-hari. Jadi masih ada risk culture, ada risk awareness, ada control culture, control awareness. Itu bahasa akuntan yang bisa dipakai oleh semua orang dalam pencegahan korupsi. Nah, di penindakan kan sebetulnya sampai KPK jilid 3 paling tidak ada komisioner KPK itu yang backgroundnya akuntan. Jadi tugas akuntan itu kan mencari bukti akuntansi, ya kan? Kemudian nanti dilanjutkan jadi bukti hukum, gitu loh. Nah, misalnya kasus Pak Ahok misalnya, itu kan soal rumah sakit sumber waras. BPK diminta audit investigasi oleh KPK dan BPK sebagai akuntan sudah bilang ada bukti akuntansi tentang kasus sumber waras itu. Tapi KPK sampai hari ini tidak membawa bukti itu menjadi bukti hukum gitu kan. Itu nanti waktu yang bisa menjelaskan. Ini contoh aja. Nah, berarti kan kita sebagai rakyat Indonesia bisa memanfaatkan itu peranan akuntansi di dalam pencegahan dan di dalam di dalam penindakan seperti itu. Dan pada intinya sebetulnya akuntansi for society itu buat saya adalah opini publik. Gitu. Jadi jangan melihat si akuntan ini sebagai sebuah profesi yang elit. Tapi susah. Saya mah nggak akan untuk ke masyarakat, Kang Tito. Ini mah akuntannya. Kan ada kritik dulu Pak Marzuki Usman. Ya kan, kepala Bapepam pertama tuh. Beliau pernah kritik akuntan. Jadi beliau pernah bilang gini, akuntan itu sering bantu perusahaan untuk go public, tapi dia sendiri nggak pernah menggo publikan dirinya sendiri. Nah, jadi kira-kira accounting for society itu mulai dari akuntannya aja lah, dari kita-kita dulu. Makanya ada podcast, produksi gagasan misalnya seperti itu. Jadi kita memang harus membuka diri, kemudian kita harus outward looking dan membranding diri kita untuk ramah dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kan kata Nabi Muhammad, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Sebaik-baik profesi adalah yang paling bermanfaat untuk masyarakat. Demikian Kang Tito. Ya mungkin kita terima kasih Kang Syaful nih atas wawasan yang menurut saya sangat berharga dan yang mungkin banyak di orang nanti mendengarkan diskusi ini adalah ini kan bukan bicara soal angka kan. Ini kan jauh di balik itu. Jadi mungkin saya regardless apakah itu akan bicara nanti kepada profesi, masing-masing profesi,
tapi mengenalkan akuntansi for society sebagai satu satu tagline ya, di mana di balik ada nilai dan runtutan ke belakangnya bisa menyelesaikan banyak masalah negara. Menurut saya ini jadi hal penting yang akan selalu kita bawa. Mungkin ada penutup dari Kang Saiful, kira-kira apa Kang? Penutupnya satu petikan dari ayat Quran aja. Bahasa Inggrisnya, be good to others as Allah has been good to you. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Itu pesan buat diri saya sendiri dan buat semua kolega saya yang berprofesi sebagai akuntan. Terima kasih Kang Tito. Mungkin terima kasih atas teman-teman yang udah menyimak nanti dari diskusi ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak hal-hal baru, saya yakin didiskusikan di hari ini, terutama karena ini diskusi yang sangat luas temanya. Mudah-mudahan nanti di berikutnya kita bisa lebih perdalam dengan kasus-kasus yang lebih spesifik sehingga kita bisa tahu actionnya apa. Karena dari produksi gagasan ini kita sepakat Kang Saiful bahwa kita nggak bicara normatif mengawang-awang, tapi kita ingin mengajak orang untuk apa nextnya, dan mungkin juga dikontribusikan oleh macam-macam profesi yang bisa masuk dalam produksi gagasan ini. Dari saya terima kasih atas waktu, sampai jumpa di episode berikutnya.